Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, kita masih boleh ada sampai saat ini dengan keadaan yang baik. Puji nama Tuhan, saat ini Yesus kuatku kembali hadir untuk memberkati kita dengan renungan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang besar, berkuasa atas hidup kami. Terima kasih buat setiap kemurahan kebaikan Tuhan yang masih ada kami nikmati sampai saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kembali kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus mengingatkan, mengajarkan kami, untuk kami tetap hidup berkenan, berlayak di hadapan Tuhan. Berilah hati kami yang mau menerima setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca yang menjadi ayat perenungan kita pada saat hari ini yang terdapat di dalam Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu." Puji nama Tuhan. Judul renungan pada saat hari ini yaitu Let God Do the Rest. Kalau kita bisa melihat di sini, saya yakin dan percaya kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai manusia, kita pasti memiliki sebuah rencana dalam setiap kehidupan kita. Rencana yang kita sudah pikirkan, rencana yang sudah kita rancang dengan sedemikian rupa, rencana yang kita rindukan bahwa itu akan berjalan dengan baik sesuai dengan pemandangan kita, baik menurut pemikiran kita, baik menurut pemandangan kita. Rencana yang kita rancang adalah apa yang menjadi sesuai dengan maunya kita, keinginan kita yang kita rindukan. Dan untuk kita mencapai itu semua, pasti ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang perlu kita kerjakan untuk kita mencapai sebuah rencana itu. Kita mengusahakannya mungkin dengan apa yang kita lakukan, kita mengusahakannya dengan pemikiran kita, dengan kekuatan kita sebagai manusia dan lain sebagainya. Ada yang kita lakukan untuk kita mencapai suatu rencana itu. Di ayat pokok yang sudah kita baca tadi, diajarkan bahwa agar rencana kita dapat terlaksana, dikatakan di sana, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Diajarkan bahwa agar rencana kita dapat terlaksana, caranya yaitu dengan menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Mengizinkan Tuhan untuk melakukan bagiannya dan kita mengerjakan bagian kita. Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan dan kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Amsal 16 ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, "Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia." Jikalau Tuhan berkenan, dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka dikatakan di sana, musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jadi ketika Tuhan sudah berkenan pada jalan seseorang, tidak ada yang dapat menghalangi. Ketika Tuhan sudah berkenan. Berkenan itu artinya berlayak, menyenangkan hati Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, izinkan Ia melakukan bagiannya dan kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Mazmur 37 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak dan Ia akan bertindak." Dikatakan di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ini ada yang harus kita lakukan selain kita menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi perbuatan kita. Dikatakan di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ini yang pertama, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau serahkan hidupmu kepada Tuhan, dalam terjemahan lain di sana dikatakan, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan. Berarti itu mempercayakan kehidupan kita, jalan kita hanya kepada Tuhan. Kita menyerahkan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan di ayat itu pun dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya, kalau dalam terjemahan lain juga dikatakan di sana, haraplah atau berharaplah kepada Tuhan.
Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya juga, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari hembusan nafas. Percaya kepada Tuhan yang adalah pencipta kita. Dia dikatakan dia juga dapat melakukan bagiannya. Dia yang akan melakukan bagiannya bagi kita. Dan selanjutnya di ayat Mazmur 37 ayat yang kelima tadi dikatakan, dan dia akan bertindak. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan di sana, ia akan mengadakannya. Ia yang akan melakukan apa yang menjadi bagiannya untuk terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau di dalam Amsal 16 ayat yang ketiga tadi dikatakan, segala rencana kita akan terlaksana ketika kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, maka akan terlaksana segala rencana kita. Kalau di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dikatakan di sini ketika Allah bekerja itu mendatangkan kebaikan. Ketika Allah bekerja itu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Jadi biarlah ini menjadi komitmen kita untuk kita terus percaya kepada Tuhan. Dengan kita mengizinkan atau membiarkan Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia pasti melakukan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah yang menjadi firman Tuhan pada saat hari ini. Biarlah ini yang menjadi pegangan kita kepada Tuhan untuk kita tetap terus mengandalkan Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Karena kita yakin bahwa apa yang Tuhan buat itu adalah baik bagi setiap kehidupan kita. Izinkan Tuhan untuk Dia juga berkarya dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami Tuhan, bahwa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau ada di setiap musim kehidupan kami, dan setiap perencanaan yang kami buat Tuhan, secara manusia kami terbatas, tetapi kami percaya kami punya Allah yang tidak terbatas, yang sanggup menolong setiap kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan yang melakukan bagian Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan bagi kami, Tuhan yang akan menolong kami. Dan pastinya itu adalah yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu pada saat hari ini. Dan saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat seluruh kami yang menyaksikan dimanapun umat Tuhan berada. Biarlah penyertaan pemeliharaan Tuhan ada bagi kami semua di sepanjang hari ini. Dengan segala aktivitas kami Tuhan, Kau ada bagi kami semua, menuntun menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami mengucap syukur kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Puji Tuhan.